Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sofia, NIM 2231411122 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling. Materi yang pertama adalah sejarah bimbingan konseling. Nah, sebelum ke sejarah, apa sih bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling terbagi menjadi 2 kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu guidance, yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu sesuai dengan istilahnya. Sedangkan konseling sebagai terjemahan dari konseling, yang berarti bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun teknik. Nah, sedangkan bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face-to-face oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah disebut konseli. Masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Awal mulai bimbingan konseling berdiri dan berkembang di Amerika pada abad ke-19. Sekolah mengembangkan program bimbingan untuk membantu para peserta didik agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadaan diri dan bertanggung jawab. Frank Fransko mendirikan biro vokasional di Boston untuk memberikan bantuan kepada para pemuda dan merencanakan dalam memilih pekerjaan dan memberikan pelatihan pada guru-guru untuk pembimbingan. Selanjutnya, pada tahun 1913, perkembangan bimbingan berdiri dengan berbagai asosiasi bimbingan, juga penerbitan buku dan jurnal. Selanjutnya, sejarah bimbingan konseling. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia mengalami perubahan di beberapa dekade dan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sebelum kemerdekaan, dekade 40-an perjuangan, dekade 50-an perjuangan, dekade 60-an perintisan, dekade 70-an penataan, dan dekade 80-an pemantapan. Dekade 40-an, pada dekade ini lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Dekade 50-an. Dekade 50-an, Indonesia harus menghadapi tantangan yang besar, yaitu menstabilkan berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi yang belum dikatakan stabil. Dekade 60-an. Dekade ini awalnya dikenal dengan istilah bimbingan dan penyuluhan sejak perintisannya. Pada dekade ini dibuka jurusan bimbingan dan konseling di IKIP Bandung dan merupakan perkenalan bimbingan konseling kepada masyarakat. Selanjutnya, dekade 70-an. Dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan, legalitas, sistem, konsep, dan pelaksanaannya. Pada dekade ini diberlakukannya kurikulum 1973 dan dibentuk organisasi BK dengan nama IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, di Malang bulan Desember 1973 sebagai wadah para petugas bimbingan dan berlakunya kurikulum 1984 yang berfokus pada bidang bimbingan karir. Yang terakhir, dekade 80-an hingga sekarang. Terdapat beberapa peristiwa dapat dijadikan tongkat bagi pengembangan profesi konseling di era lepas landas, yaitu IPBI berganti nama menjadi ABKIN. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan konseling adalah membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang, serta sesuai dengan lingkungannya. Adapun tujuan khusus dari bimbingan konseling adalah
merencanakan aktivitas, penyelesaian studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik yang akan datang. Melakukan pengembangan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat, dan melakukan penyesuaian diri sesuai dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari segi sifatnya. Yang pertama, pencegahan atau preventif. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan perkembangan siswa. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan, bimbingan, dan konseling yang akan menghasilkan terpecahkannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang positif dijaga agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian, siswa dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Dalam pelayanan konseling, prinsip adalah kaidah atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh konselor dalam memberikan pelayanan konseling kepada konseli. Prinsip-prinsip pelayanan bimbingan dan konseling mencangkup 4 kelompok, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan konseli. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Pertama, prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan sarana pelayanan. Terbagi menjadi 1. Konseling diberikan kepada semua individu tanpa memandang umur, jenis, kelamin, suku, agama, dan status ekonomi. Yang kedua, konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku konseli yang unik dan dinamis. Yang ketiga, konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan konseli. Yang keempat, konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan permasalahan konseli. Yang pertama, konseling berurusan dengan hal-hal yang mencangkut pengaruh kondisi mental atau fisik konseli terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolahan, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah konseli yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan konseling. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan program pelayanan. Yang pertama, konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan konseli. Oleh karena itu, program konseling baru selaras dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan konseli, masyarakat, dan kondisi lainnya. Yang ketiga, program konseling di lembaga pendidikan disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tinggi. Prinsip yang keempat yaitu prinsip-prinsip pelayanan konseling yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, konseling harus diarahkan untuk pengembangan konseli yang akhirnya sampai mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua,
dalam proses konseling, keputusan yang akan diambil dan akan dilakukan oleh konseli hendaknya atas kemauan konseli itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari konselor atau pihak lain. Yang ketiga, permasalahan konseli harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama antara konselor, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan konseling. Kemudian kita akan membahas tentang landasan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling harus dibangun atas dasar kuat agar berdiri tegak sebagai pelayanan profesional yang terhormat dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Beberapa landasan yang menjadi pijakan dalam setiap gerak langkah bimbingan dan konseling dalam mencakup: yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Yang kedua, landasan psikologi. Landasan psikologi adalah landasan yang dapat memberikan wawasan konselor dengan perilaku klien yang menerima pelayanan. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktiknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis, dokumen, prosedur, tes, inventaris, atau analisis laboratoris yang dituangkan dengan bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Yang kelima, landasan pedagogis. Dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai salah satu inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, landasan religius. Landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Landasan yang terakhir yaitu landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.